Hai, apa kabar semua? Dan saya Iqbal. Kali ini saya akan membahas soal-soal algoritma. Soalnya itu berupa antara lain mulai dari deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Dan nanti soal-soal itu akan kita konversikan ke dalam C++. Langsung kita mulai aja yuk. Oke, bentuk soalnya seperti ini yang akan kita bahas sekarang. Di sini ada 3 soal ya. Langsung kita mulai aja. Soal yang pertama seperti berikut ini. Oke, pertama kita lihat deskriptifnya dulu. Di sini mulai masukkan nama karyawan, lalu backend gitulah masukkan. Kemudian hitung total gaji, tampilkan hasil total gaji, hitung total gaji. Kemudian tampilkan hasil total gaji. Lalu hitung total gaji, tampilkan hasil total gaji, dan selesai. Kita masuk step selanjutnya, yaitu flowchart. Kira-kira seperti ini bentuk flowchartnya. Oke, mulai start, nama karyawan, integer, mulai kayak nama profesinya, terus total gaji, terus total gajinya lagi, terus kemudian juga total gaji sistem analisnya. Lalu juga menampilkan si programnya itu sendiri itu. Oke, tampilkan total gaji, terus backend programmer, front end, sistem analis, dan start. Kira-kira seperti berikut ini. Lalu kita ke pseudocode-nya. Di pseudocode-nya sendiri nama programnya itu ialah menghitung gaji karyawan. Kita masukkan deklarasinya seperti ini. Terus kita masukkan deskripsinya. Untuk golongan sendiri itu seperti kayak jenis profesinya gitulah, kira-kira seperti ini kalau misalnya kita konversikan ke C++. Jadi seperti ini dia tampilannya. Di sini saya screenshot, jadi mohon maaf misalnya kalau kurang jelas, karena biar cepat aja ngebahasnya. Di sini juga kita masukkan, tadi udah ya, bisa dilihat sendiri sama Anda. Nah, di sini kita masukkan si case-nya. Seperti kayak gaji pokok, jam kerja, terus per minggunya, terus per bulannya. Lalu kita juga masukkan kayak si nama karyawan itu sendiri, terus golongannya, gaji pokok, gaji mingguan, dan gaji bulanannya. Jadi ini sangat penting ya. Habis itu kira-kira seperti ini dia si hasil display dari gaji karyawan itu sendiri. Di sini menampilkan si nama CV-nya, terus jumlah karyawan, terus golongan kerjanya, sama si gajinya. Jadi di sini sudah selesai. Oh ya, ini namanya saya pakai nama sendiri, dan untuk golongan kerjanya sengaja bebas. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 sendiri kita mulai dari deskriptif. Seperti mulai, terus masukkan nama mahasiswa, terus nilai UAS, nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS. Lalu kita hitung nilai-nilainya tersebut. Jika nilai segini, maka mendapatkan grade A, B, C, dan D. Dan itu juga ada grade F. Lalu tampilkan hasil grade tersebut dan selesai. Lalu kita akan pindah ke flowchartnya. Untuk flowchartnya kira-kira seperti ini bentuknya. Kayak biasa, masukkan integer, terus hitung-hitung. Terus kita memprogramkan si grade-grade-nya itu agar bisa nampil di outputnya. Dan si pseudocode kira-kira seperti ini. Bisa Anda lihat saja. Ya, misal masukkan integer, terus grade A, grade B, C, dan D, dan juga E. Lalu output. Langsung kita pindah ke dalam program C++ kira-kira berikut ini. Oke, di sini kita masukkan kayak nama, name, indeks, dan keterangan gitu. Selain itu juga masukkan kayak kehadiran, tugas, UTS, UAS, dan rata-rata si nilai tersebut. Di sini kita masukkan untuk nilai mata kuliah algoritma ya ceritanya. Untuk si judul si mata pelajaran itu sendiri. Lalu masukkan NIM seperti itu. Di slide selanjutnya di sini masukkan rata-ratanya. Rata-rata ini kayak misalnya grade A itu didapatkan di rata-rata nilai berapa, B, C, D, dan E. Terus kita juga masukkan kayak A, B, C, dan D itu
A, B, C itu lulus, D dan E itu tidak lulus. Kemudian saya masukkan kayak nama-nama gitu. Terus selanjutnya itu ialah si display dari si nilai mahasiswa, kira-kira seperti ini. Kayak nama mata pelajarannya sendiri itu algoritma, terus namanya, NIM, nilai kehadiran, tugas, UTS dan UAS. Lalu ini hasil dari kelulusan mahasiswa. Di sini saya mendapatkan grade B, maka hasilnya lulus. Kira-kira berikut seperti berikut inilah si hasil displaynya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu soal yang terakhir. Di sini ceritanya mengkonversikan waktu ya. Kita dimulai dari deskriptifnya sendiri. Di sini mulai, terus baru masukkan program konversinya, menampilkan detik, masukkan hari, jam, menit gitu. Kita hitung dalam per detik ya. Lalu tampilkan detik sama dengan, kemudian tampilkan hari, tampilkan jam, dan tampilkan menit, lalu selesai. Kira-kira seperti ini dia bentuk dari si flowchartnya itu sendiri. Untuk flowchart sendiri dimulai dari start, input detik, terus hari sama dengan berapa detik, jam berapa detik, menit itu sama dengan berapa detik, lalu outputnya itu hari, jam, dan menit. Lalu untuk si docode sendiri, dia menamakannya sendiri program konversi detik. Terus lalu masukkan deklarasinya itu sendiri, seperti kayak lama detik, menit, jam, dan hari. Terus algoritmanya kira-kira seperti berikut ini. Dan untuk konversikan ke C++ nya kira-kira berikut ini. Kita di sini memasukkan kayak hari, jam, menit, detik, dan sisa. Sisa itu ialah kayak sejenis sisa waktunya itu. Di sini juga masukkan kayak jam itu berapa detik, itu sama dengan berapa detik, terus menit berapa detik juga sama dengannya. Kemudian hasil outputnya kira-kira berikut ini. Di sini maka dinamakan itu konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik ya. Lalu di sini masukkan detik bebas berapa aja, lalu akan muncul seperti berikut ini hasilnya. Kayak 0 hari, 0 jam, 33 menit, 28 detik. Dan di sini sejenis kayak aktivasinya lah. Di sini sisa 4424 detik. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga hasil pembahasan berikut ini sangat membantu bagi Anda. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye-bye.